Shalom sahabat pendengar suara Marturia. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hati kita semua hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga 26. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang penuh kasih, yang penuh dengan kesetiaan, yang senantiasa memelihara dan memegang kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa berjalan bersama kami. Dan pada kesempatan ini kami memiliki kerinduan untuk mendengar suara firman-Mu yang senantiasa menenangkan jiwa kami. Untuk itu, bukalah hati dan pikiran kami, pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman ini dan membantu kami untuk memahami kehendak-Mu. Tidak hanya dengan akal kami, tetapi juga dengan hati yang mau taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Di bawah judul perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman ini disampaikan oleh Yesus hanya dalam beberapa jam sebelum Ia ditangkap. Ini merupakan salah satu momen percakapan terakhir antara Yesus dengan para muridnya. Dan menariknya di saat terakhir itu, Yesus tidak menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup. Tetapi yang Yesus katakan kepada mereka adalah berita tentang kasih, ketaatan, dan Roh Kudus. Yesus mengatakan kalau mereka mengasihi Yesus, maka mereka akan menuruti perintahnya. Ini adalah gambaran dari kasih, di mana kasih itu selalu menghasilkan arah hidup yang baru. Orang yang mengasihi Tuhan, dia perlahan-lahan akan mulai membenci dosa yang selama ini dia anggap biasa. Dia mulai rindu terhadap hidup yang benar, bukan karena takut dihukum, tetapi karena tidak ingin menyakiti hati Tuhan.
Dan ternyata ukuran kedewasaan rohani di sini bukan soal seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tetapi seberapa jauh kita hidup mau dipimpin olehnya. Maka Yesus berkata, kalau kamu taat, maka aku akan mengasihi kamu. Yesus juga melanjutkannya dengan berkata bahwa dia telah meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada para murid-murid seorang penolong. Penolong di sini dari kata parakletos. Jadi bukan penolong biasa. Ini adalah sosok yang mendampingi kita di saat lemah, yang membela kita, yang menguatkan kita, dan tidak pernah meninggalkan. Artinya ketika Yesus naik ke surga, murid-murid tidak akan menjadi yatim rohani. Dan itu juga berlaku bagi kita hari ini. Kalau kita merasa sendirian dalam menghadapi hidup, tidak ada yang mengerti pergumulan kita, dan merasa bahwa orang-orang di sekitar kita bisa hadir secara fisik tetapi tidak benar-benar memahami isi hati kita, maka ingatlah bahwa Roh Kudus mengenal air mata kita yang mungkin tidak pernah sempat jatuh. Dia mengenal setiap pergumulan-pergumulan kita karena dia senantiasa ada di samping dan bersama-sama dengan kita. Saudara, mungkin dalam masa hidup kita telah mengalami fase-fase yang demikian. Tetapi sebagaimana Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, Tuhan tidak pernah absen dalam hidup kita. Karena Roh Kudus selalu bekerja di samping kita. Dan pekerjaan-pekerjaan itu mungkin terjadi secara tersembunyi. Bukan melalui sebuah peristiwa yang spektakuler, sebuah peristiwa mujizat, tetapi dengan cara-cara yang lebih lembut. Itu bisa berupa kekuatan bagi kita untuk bertahan menjalani hari. Itu bisa berupa damai yang diberikan kepada kita bahkan saat situasi saat ini belum berubah. Roh itu juga yang menolong kita untuk mengampuni meskipun kita terluka. Roh itu juga yang mengingatkan firman Tuhan tepat ketika kita hampir menyerah. Dan itu pun sebenarnya merupakan karya Tuhan lewat Roh Kudus. Dan Yesus berkata bahwa kalau orang mengasihi Yesus, dia juga harus menuruti firman Tuhan. Dan dengan demikian Bapa akan mengasihi orang itu, dan Yesus bersama-sama dengan Bapa akan datang kepada orang itu dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan bukan sekedar dikunjungi saat kita beribadah, tetapi Tuhan rindu untuk tinggal bersama dengan kita. Kita kerap kali ingin berkat dari Tuhan, tetapi tidak mau memberi ruang bagi hadirat Tuhan. Padahal iman kita bukan hanya soal ibadah di gereja. Iman Kristen adalah kehidupan yang menjadi rumah bagi Tuhan, yang senantiasa terbuka bagi Tuhan untuk masuk ke dalam setiap ruang hidup kita. Dan Roh Kudus di sini, dia bukan hanya hadir untuk bantu aktivitas rohani kita, tetapi Roh Kudus juga hadir untuk mengubah seluruh atmosfer hidup kita. Dari cara kita bicara, cara kita marah, cara kita menghadapi kecewa, semua itu disentuh oleh Roh Kudus. Ayat berikutnya berbicara tentang penghibur, yaitu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Jadi betapa indahnya Tuhan tahu kalau manusia itu bisa lupa akan janji-janji Tuhan saat rasa takut itu datang, bisa lupa soal kasih Tuhan saat pengharapan dan doa-doa kita belum terjawab, bisa lupa penyertaan Tuhan saat kita ada dalam
kehidupan yang terasa gelap. Karena itu Roh Kudus hadir untuk mengingatkan kita. Bukan hanya untuk mengingatkan ayat, tapi mengingatkan kita soal siapa Tuhan yang ada di tengah keadaan kita. Untuk itu, firman Tuhan malam hari ini memberikan kita satu pesan yang menjadi pokok dari perenungan kita hari ini. Berilah Tuhan ruang untuk tinggal di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa hadir di saat kami lemah, saat kami bingung, saat kami hampir menyerah. Terima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi kami. Ajarlah kami Tuhan, bukan hanya menjadi orang yang mendengar firman, tetapi juga mau menuruti dan terus mencari kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami bagaimana cara mengasihi-Mu. Tinggallah di dalam hati kami. Ubahlah hidup kami dan bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Agar lewat diri kami, orang-orang bisa melihat pancaran daripada kasih-Mu. Memberkati juga setiap kami yang mendengarkan firman ini, sehingga lewat perenungan ini kami dapat menjalani kehidupan kami dengan lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti Suara Marturia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, Dia tinggal bersama dengan kita. Saya pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.